welcome to Joy Kids Online Service. Selamat datang buat yang baru pertama kali nonton dan yang sering kali nonton, yang tiap minggu kita nonton online, juga yang ada di Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita menyanyi, kita main games, kita dengar firman, kita mau yel dulu. Siap. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi, yang semangat. Joy, yes, I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita semua yang semangat, yang sudah bangun pagi, yang bangun siang sekalipun, semuanya berdiri sama-sama yuk. Kita mau nyanyi sama-sama. Buat tangan sama-sama yuk. I might be small, but my God is big. Sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's bully. God is bigger, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Sekali lagi sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wuhuu. Joy Kids yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan wuhuu. Sekali lagi katakan wuhuu. Kau Tuhan gembala kami. Kau Tuhan gembalaku. Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku. Dalam jalanku kami tidak takut Tuhan. Tidak takut.
sama-sama kita nyanyikan satu lagu ini yang mengingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya sang pembuat mujizat yang sejati. Dalam kehidupan kita tidak ada orang lain, hanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, yes Jesus. You are our miracle maker ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Semuanya katakan sama-sama katakan. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Semangat tangan katakan, ya Tuhan kami percaya. Katakan haleluya, haleluya, we believe in you. Kami percaya Tuhan. Semangat tangan katakan haleluya, haleluya. Yes Jesus, we believe in you. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Coba katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan yang yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan sekali lagi, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yes, 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 ya Tuhan. Yes Jesus, we believe, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sang pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua anak-anak Joy yang share dengan firman, semua katakan amin. Oke, sekarang kita mau main games. Nah, hari ini kita mau main game apa ya? Ini ada sumpit, ada gelas, ada koin. Kita mau ngapain? Kita hari ini mau main game itu yaitu memindahkan gelas dengan sumpit, tapi di atasnya ada koin. Nah, jadi ini gelas dipindahin dengan sumpit kayak gini.
Terus dipindahin terus sampai di ujung sana. Nah, siapa yang paling cepat, dia yang menang. Oke. Yuk kita mau mulai ya. Oke, persiapan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Kok sendirian? Ayo. Susah ya? Ayo. Sebentar lagi, Miss. Ayo, semangat ya. Yang menang adalah Miss Jovita. Yeay. Gampang kan? Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Hai, kembali lagi bersama dengan Miss Jovita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah yang sangat menginspirasi kita dan akan membangun semangat kita setiap hari. Siap? Oke, langsung saja. Miss Jovita mau menantang kalian semua untuk melakukan 10 push up dan 20 jumping jack. Di sini ada yang berani dan ada yang bisa untuk melakukannya. Angkat tangan kalau ada yang bisa. Kalau Miss Jovita jadi kalian, atau mungkin kalian sedang berpikir, gak mau capek, gak mau males. Tapi kalau seandainya nih Miss Jovita ganti pertanyaannya jadi begini, siapa yang bisa push up 10 kali dan jumping jack 20 kali, nanti akan Miss kasih reward. Mau tahu rewardnya apa? Nah, Miss akan kasih ini. Ada yang mau nggak kalau Miss kasih ini? Ya pastinya kita mau ya. Miss Jovita juga mau sekali kalau misalkan ada rewardnya. Nah, karena ada hadiah, kita jauh lebih semangat, kita jadi lebih mau. Itulah yang namanya motivasi. Motivasi adalah alasan dibalik tindakan yang kita lakukan. Misalnya nih, kalau kita bangun pagi untuk pergi sekolah, pasti berat banget ya, pasti kayak susah banget bangun paginya. Tapi kalau kita diajak sama orang tua untuk jalan-jalan ke mall, bangunnya susah atau enggak? Pastinya enggak susah kan, pastinya kita lebih semangat. Kenapa? Karena kita akan ke mall, kita akan jalan-jalan, kita akan main-main di mall dan lain sebagainya. Nah, hari ini juga kita akan mendengarkan cerita tentang dua kelompok yang memberi persembahan dengan motivasi yang berbeda. Ya, betul, motivasi yang berbeda. Oke, sebab itu mari simak baik-baik ceritanya supaya kita sama-sama belajar bagaimana caranya memberi persembahan dengan motivasi yang benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya Miss Jovita akan menceritakan. Jadi di suatu hari pada waktu itu, Tuhan Yesus itu sedang memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan di Bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang itu namanya gereja ya. Jadi banyak orang-orang ngasih persembahan. Jadi orang-orang kan ngasih persembahan nih satu-satu. Terus ada orang kaya yang memberi persembahan dengan jumlah besar. Mungkin kalau kita aplikasikan di zaman sekarang, mungkin uangnya segini kali ya, segepok atau seamplop besar. Jadi orang kaya ini banyak memberikan uang dalam jumlah yang besar. Lalu di tengah-tengah kerumunan orang ngasih persembahan, ada seorang janda yang miskin. Tahu janda artinya dia nggak punya suami ya, janda. Artinya nenek-nenek tua atau dia nggak punya suami lah ya gitu. Ada seorang janda miskin datang. Lalu kamu tahu apa yang dikasihnya? Dia kasih persembahannya 2 keping uang receh. Ayo di sini ada tahu uang receh kayak gini? Nah, janda ini ngasih 2 keping. Dia kasih di dalam tempat persembahan. Dia kasih dalam tempat persembahan yang nilainya uang receh ini nggak sebesar yang dikasih sama orang kaya. Lalu kemudian Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, berkata kepada murid-muridnya, perhatikan, lihat janda miskin itu, justru ia memberi lebih banyak loh daripada orang kaya. Loh, kok Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Iya, Tuhan Yesus ngomong janda ini
memberi lebih banyak daripada apa yang diberi orang kaya. Kok bisa ya? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang kaya kan, mereka kan kaya, otomatis mereka itu punya uang yang banyak. Sedangkan kalau janda ini dia itu miskin, dia itu uangnya sedikit. Kalau orang kaya akan memberi, ya karena mereka kaya, mereka kasih lah ya memberi dari kelebihan harta mereka. Tapi kalau janda ini, dia kasih seluruh nafkahnya dia, seluruh uangnya dia kasih untuk Tuhan. Dia kasih seluruh nafkahnya dia persembahkan untuk Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, bagi Tuhan nilai sebuah pemberian bukan dari besar jumlah yang kita kasih. Contoh, kita kasih lebih besar dari orang lain, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagi Tuhan Yesus, apa yang kita beri, kita harus beri dengan ketulusan hati. Nah, bayangkan nih, seorang janda. Oke, Miss Yovita punya gambar di sini, bisa dilihat. Nah, gambar ini kan gambar kakek dan nenek atau laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan sepasang suami istri. Tapi kalau suaminya meninggal, otomatis perempuan ini akan menjadi janda. Ia akan hidup sendiri, hidup tanpa suami. Karena kenapa? Suaminya kan udah meninggal ya, jadi dia tinggal sendiri. Bayangkan ya, seorang janda hidup tanpa suami, dia harus bekerja sendiri, dia harus cari nafkah sendiri, dan uang yang didapatkannya juga sangat pas-pasan. Tapi adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, di tengah keterbatasannya dia masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk memberi persembahan. Wow, luar biasa kan? Si janda miskin ini yang dia beri cuman 2 keping uang receh. Bisa dilihat 2 keping uang receh. Yang dia kasih cuma 2 keping uang receh. Tapi mungkin nilainya kecil. Nilainya sangat kecil. Tapi Yesus justru memuji dia. Karena dia memberi dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dia rela berkorban sampai habis. Karena kenapa? Karena dia cinta sama Tuhan Yesus. Dia cinta banget sama Tuhan Yesus. Makanya dia kasih semuanya apa yang dia punya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu apa artinya buat kita, Miss Yovita? Nah, kalian di sini ada yang suka makan kentang goreng nggak? Kalau Miss Yovita sih suka. Tapi Miss Yovita mau tanya sama kalian. Di sini kalau kita makan kentang goreng aja enak nggak? Enak banget, iya kan? Enak banget. Walaupun cuma makan kentang goreng tapi enak. Tapi lebih enak lagi kalau seandainya kita makan kentang goreng pakai apa? Pakai saus. Lebih nikmat, lebih terasa enak gitu. Lebih enak lah daripada cuma makan kentang goreng. Nah, sama juga kayak hidup kita. Kita bisa saja menyimpan semua apa yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Kita bisa menyimpan semua uang kita untuk kita nikmati sendiri. Tapi hidup jadi lebih bermakna kalau seandainya kita menggunakan berkat yang diberikan kepada kita untuk berani memberi kepada orang lain. Berani berbagi kepada orang lain. Kadang mungkin kita berpikir, ngapain sih kasih persembahan? Ngapain sih memberi buat orang lain? Ngapain sih memberkati orang lain? Kan uang ini bisa dipakai untuk jajan. Jadi ini kan besar, kalau beli jajan ini bisa dapat 10, bisa dapat 5. Kalau dibagi sama orang lain nanti tinggal 2 jajannya, tinggal 1 jajannya. Tapi kalian tahu nggak? Ketika kita menahan berkat, kita justru kehilangan kesempatan untuk jadi berkat
buat orang lain. Kita nggak ada kesempatan untuk jadi berkat buat gereja kita, buat teman-teman kita, atau siapapun yang membutuhkan. Mau nggak seperti itu? Seperti kentang goreng dan saus tomat tadi. Hidup tanpa memberi itu seperti kentang goreng tanpa saus. Bisa dimakan tapi kurang nikmat. Sedangkan kalau misalkan kentang goreng pakai saus, itu nikmat banget, enak banget. Nah, memberi seperti itu, kalau kita memberi sama orang lain, itu terasa kita lebih sukacita, lebih bahagia, bergembira. Kenapa? Karena kita bisa berdampak buat orang lain. Nah, lalu apa nih Miss Yovita yang bisa kita lakukan? Nih Miss Yovita ngasih tahu ya, yang bisa kita lakukan adalah 1. Saat kita kasih persembahan ke gereja atau ke Joy, mari kita berikan yang terbaik. Jangan kita kasih yang sisa. Jangan bilang nanti, contoh ya, punya uang 100.000, terus kamu bilang gini, oh 100.000 ini besar banget, aku beli jajan terus sisa uangnya 2.000. Yang awalnya 100.000 harus kasih persembahan, tapi kamu pakai dan sisanya 2.000, baru kamu kasih jadi persembahan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau kasih persembahan, kita harus kasih yang terbaik, bukan sisa. Yang kedua, saat bertemu orang, kita harus melakukan dengan ikhlas. Saat membantu orang, kita harus melakukan dengan rendah hati, dengan sukacita. Ya, nggak boleh hitung-hitungan. Contoh nih, ada temanmu yang nggak punya pulpen, terus kamu mau bantu dia, tapi kamu bilang gini sama dia, aku kan udah bantu kamu nih, jadi sekarang kalau kamu punya jajan, kamu kasih jajannya buat aku. Bagus gak kayak gitu? Tentu tidak ya. Yang bagusnya apa? Kita harus membantu dengan ikhlas. Mantap. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah ingat, taruh di dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita dapatkan itu dari Tuhan, dan punyanya siapa? Punya Tuhan. Jadi oleh sebab itu pantaslah jika kita berbagi dengan tulus. Nah, sebagai super kebenaran kita hari ini adalah give to God with love. Sekali lagi ya, give to God with love. Berikan yang terbaik untuk Tuhan karena Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan lupa lakukan firman ini di sekolah, di gereja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Oke, jadi super kebenaran kita minggu ini adalah give to God with love. Kita ulangi sekali lagi ya. Give to God with love. Dan ayat penuntunnya diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Or Mark 12 verse 41 until 44. Dan ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Or 2 Corinthians 9 verse 7. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu kalau Engkau telah mengajarkan kami supaya kami bisa memberi orang lain dengan sukacita dan tanpa paksaan. Berkati kami Tuhan di sekolah kami dan berkati juga keluarga kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy Kids Online hari ini. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you!